Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak kabarnya sudah siap selesai ya. Masih semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar kembali belajar. Sebelumnya kalian absen dulu ya. Jangan lupa absen, bisa melalui manual maupun melalui telepon. Anak-anak, kita akan bayangkan. Anak, perhatikan gambar berikut. Hari ini kita akan belajar tentang gerak. Di sana ada gambar pesawat yang sedang bergerak. Kemudian di bawahnya ada apa anak-anak itu? Speedometer. Untuk apa speedometer? Ya, betul, untuk melihat kecepatan. Peta konsep gerak. Gerak akan terjadi bila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi terhadap titik acuan yang dibuat acuan itu, itulah yang menentukan gerak benda. Kemudian benda dikatakan bergerak akan mengalami perpindahan. Ingat anak-anak, jadi benda dikatakan bergerak, satu, harus ada apa? Titik acuan. Kedua, harus mengalami perpindahan. Saat perpindahan, benda tadi akan menempuh jarak. Jarak itu apa? Jarak itu merupakan panjang lintasannya. Yang kedua, juga membutuhkan waktu untuk berubah atau berpindah. Kemudian akan mengalami atau menghasilkan kecepatan. Dan benda tadi berubah terhadap waktu. Akibatnya akan menghasilkan percepatan. Gerak berdasarkan lintasannya dibedakan menjadi gerak lurus. Kemudian gerak lurus dibedakan lagi menjadi gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut dengan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB memiliki kecepatan tetap. Contohnya, gerak mobil menggunakan baterai. Sedangkan yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, itu memiliki percepatan tetap. Contoh, gerak benda jatuh. Pengertian gerak. Apakah yang dimaksud dengan gerak itu? Benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah dibandingkan dengan sesuatu yang dianggap diam. Sesuatu yang dianggap diam itu adalah acuan, titik acuannya. Sesuatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding, itulah yang disebut dengan titik acuan. Gerak menyatakan perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Nah, titik acuan itu apa? Merupakan suatu yang dianggap diam dan digunakan sebagai pembanding. Contohnya, seorang penumpang kereta dikatakan bergerak terhadap stasiun karena terjadi perubahan terhadap kedudukan antara kereta terhadap stasiun, tetapi dia diam terhadap teman duduknya meskipun keretanya bergerak. Konsep kecepatan dan kelajuan. Tadi dikatakan semua benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan dan kelajuan. Apakah kecepatan itu? Kecepatan adalah perubahan posisi atau kedudukan selama
selang waktu tertentu. Kecepatan memiliki besar dan arah. Besar kecepatan umumnya disebut dengan kelajuan. Contoh, seseorang berlari 5 meter per sekon ke arah timur. Kelajuan orang tersebut 5 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya berapa? 5 meter per sekon ke timur. Jadi kecepatan adalah kelajuan yang disertai arah. Atau disebut juga kecepatan itu merupakan besaran vektor karena mempunyai arah. Sedangkan tadi apa? Kelajuan besaran skalar karena tidak mempunyai arah. Speedometer pada kendaraan bermotor merupakan contoh alat pengukur kelajuan. Ya, speedometer itu bukan alat pengukur kecepatan, tetapi apa? Alat pengukur kelajuan. Kelajuan yang terbaca pada speedometer disebut kelajuan sesaat, yaitu kelajuan yang terukur pada saat tertentu. Kelajuan adalah merupakan jarak terhadap posisi awalnya dalam suatu selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya. Gerak lurus, perhatikan, karena ada gambar. Gerak lurus dengan kecepatan selalu tetap disebut gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan tidak mengalami percepatan. Contohnya, gerak mobil mainan yang dijalankan dengan baterai atau gerak mobil di jalan tol yang menunjukkan speedometernya tetap. Gerak lurus beraturan atau GLB ciri-cirinya: lintasannya lurus, kecepatannya tetap atau pada selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh sama. Bentuk ketikan pada ticker timer. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu itu bentuknya lurus mendatar. Contoh dan grafik. Gambar di samping menunjukkan bagaimana kemampuan dua pelari selama 30 sekon. Garis merah yang atas itu menunjukkan kemampuan pelari pertama yang menempuh jarak 40 meter selama 10 sekon. Pelari pertama ini kecepatannya tetap, yaitu 4 meter per sekon. Sedangkan garis hitam yang bawah menggambarkan kemampuan pelari kedua yang bergerak dengan kecepatan tidak tetap. Selama 10 sekon pertama kecepatannya 2 meter per sekon. 10 kedua istirahat berarti kecepatannya 0 meter per sekon. Dan 10 sekon terakhir kecepatannya meningkat menjadi 4 meter per sekon. Konsep percepatan. Percepatan menyatakan laju perubahan kecepatan atau menyatakan perubahan kecepatan per satuan waktu. Percepatan sebuah benda ditentukan dengan membandingkan perubahan kecepatan benda tersebut terhadap waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan kecepatan itu. Bila percepatan suatu benda searah dengan kecepatannya, maka kecepatan benda tersebut akan semakin besar. Berarti gerak benda semakin cepat. Percepatan semacam ini disebut percepatan positif. Lazim disebut percepatan. Bila percepatan suatu benda berlawanan arah dengan kecepatannya, berakibat kecepatan benda tersebut akan semakin kecil. Gerak benda semakin lambat. Percepatan semacam ini disebut percepatan negatif. Percepatan negatif disebut juga dengan perlambatan. Gerak lurus berubah beraturan.
Tadi apa anak-anak? Gerak lurus berubah beraturan. Apanya yang berubah? Kecepatannya. Ingat ya. Gerak lurus yang mengalami percepatan, kecepatannya akan berubah-ubah. Bila besar percepatannya tetap disebut gerak lurus berubah beraturan. Contohnya, gerak benda yang jatuh bebas atau gerak benda yang kita lempar vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas mengalami percepatan oleh gravitasi sehingga kecepatannya semakin besar. Gerak vertikal ke atas mengalami perlambatan oleh gravitasi. Karena itu percepatannya semakin kecil. Contohnya, tabel 1 menampilkan data waktu dan jarak tempuh dari kejuaraan balap mobil lintasan lurus. Seorang pembalap telah menempuh jarak 5 meter pada sekon pertama, 20 meter pada sekon kedua, dan seterusnya. Demikian penjelasan, semoga benar. Nah, gimana anak-anak? Saya tadi sudah melihat